diselenggarakan atas kerjasama antara PAPDI Cabang Riau, kemudian KJF, RSUD Bagian Penyakit Dalam, RSUD Arifin Ahmad, dan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Acara ini diselenggarakan itu untuk para peserta untuk dapat mengupdate ilmu penyakit dalam walaupun di tengah pandemi yang kita sama-sama kita hadapi pada saat ini. Meskipun di tengah pandemi ini, kami berharap dengan sarana webinar ini, maka dokter sejawat sekalian bisa tetap mengupdate ilmu penyakit dalam di tengah pandemi yang kita hadapi. Baiklah, acara ini diselenggarakan oleh PAPDI Cabang Riau, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Rumah Sakit Arifin Ahmad, dan disupport oleh PT Deksa Madika dan PT Takeda. Baiklah, untuk membersihkan waktu, baiknya saya bacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama adalah kata sambutan dari Kepala Bagian Ilmu Penyakit Dalam KJF RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Yang kedua adalah speaker pertama kita yaitu Dr. Dasril Effendi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dengan topik Proven of PPI Efficacy and Safety Profile for GERD Treatment During COVID-19. Dan pembicara kedua kita adalah Dr. Dani Rosdiana, spesialis penyakit dalam dengan topik rasionalisasi penggunaan antibiotik pada Helicobacter pylori. Baiklah, untuk membuka acara secara resmi, acara webinar ini, maka kami undang Dr. Anwar Bet, spesialis penyakit dalam, selaku Kepala Bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Kepada Dr. Anwar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman siswa kalian, pada pagi hari ini PAPDI Riau bekerja sama dengan SMA Penyakit Dalam RSUD Arifin Ahmad dan Fakultas Kedokteran UNRI kembali melaksanakan webinar ya. Seperti kita tahu bahwa webinar ini ada 5 seri dengan topik utama adalah tentang COVID-19 ya. Jadi alhamdulillah ini yang kedua, yang pertama sudah kita lakukan minggu lalu, alhamdulillah dengan sampai 2.000-an peserta, menunjukkan bahwa kita memang peduli dengan COVID ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa webinar ini adalah COVID ditinjau dari beberapa aspek ya. Pada hari ini aspek yang kita bicarakan adalah dari segi gastroenterologi ya. Jadi pada pagi ini akan ada 2 pembicara. Pertama Dr. Dasril Effendi, SPPD KGH Pinasim, dan Dr. Dani Rosdiana, SPPD Pinasim. Ya. Jadi kami harapkan nanti kepada kita semua berperan aktif dalam diskusi, karena ini sebenarnya intinya adalah share ya, berbagi pengalaman, karena kita sama-sama menghadapi COVID ini baru beberapa bulan ini. Jadi mungkin kita bisa nanti bertukar pengalaman, dan kami dari PAPDI Riau ingin berbagi pengalaman itu sehingga nantinya kita dari hasil daripada webinar ini kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan di tempat kita masing-masing ya. Jadi saya tidak panjang lebar memberi kata sambutan ini. Kami harapkan kita semua berperan aktif ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan sama-sama kita ikuti acara ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Anwar yang telah membuka acara kita. Baiklah, kami informasikan kepada peserta webinar. Mungkin selama webinar ini berlangsung, ada yang pertama yang saya sampaikan adalah peserta dapat mengajukan pertanyaan selama webinar dengan cara mengetik pada question and answer pada yang telah tersedia, dan nanti kita akan bahas selama sesi diskusi. Dan sertifikat acara ini akan disampaikan dalam bentuk e-certificate yang akan di-email pada para peserta yang mengikuti webinar ini melalui Zoom. Baiklah, untuk topik pertama kita yaitu yang berjudul Proven of PPI Efficacy and Safety Profile for GERD Treatment During COVID-19 dengan pembicara Dr. Dasril Effendi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Kepada Dr. Dasril kami persilakan. Dan sebagai CV,
Dr. Dasril Effendi merupakan staf konsultan gastroenterologi di RSUD Arifin Ahmad, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, yang saat ini aktif di RSUD Arifin Ahmad dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih kepada moderator Dr. Hendra, SPPD. Terima kasih juga kepada SMF Penyakit Dalam dan PAPDI Riau yang telah memberikan kesempatan untuk saya tampil pada webinar pada pagi ini. Pertama sekali, bagi kita bersyukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kesempatan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah COVID-19 ini sehingga bisa kita menjalani tugas sehari-hari, dan melalui media yang jarak jauh ini, online ini, bisa juga kita saling membagi pengalaman untuk bisa mengatasi pasien-pasien kita dalam yang kita hadapi sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan ini saya mendapatkan judul bagaimana mendapatkan atau mengelola pasien dengan COVID-19 yang berhubungan dengan keluhan gastrointestinal. Bagaimana yang kita ketahui sekarang ini bahwa karantina ataupun namanya isolasi yang kita hadapi sekarang mengalami banyak dampak terhadap kita semua, baik itu secara psikologis ataupun secara fisik, sehingga itu menimbulkan masalah dan akan menimbulkan gangguan dalam bidang kesehatan. Kita tahu bahwa karantina ini adalah suatu pemisahan diri yang mana saya dibatasi untuk bergerak, dibatasi untuk berinteraksi, sehingga tentu mengurangi aktivitas dan mengurangi gairah, dan tentunya juga berdampak terhadap segala aspek. Kemudian yang isolasi adalah lebih ekstrim lagi. Misalnya pada pasien yang dengan sudah positif terdiagnosa, itu malah kita rawat di ruangan isolasi yang menimbulkan masalah dan menimbulkan problem, baik dia sendiri ataupun keluarga, sehingga menimbulkan dampak yang cukup luas. Nah, beberapa studi mengatakan bahwa isolasi ataupun namanya tadi karantina itu menimbulkan gangguan mood atau namanya perasaan ya, sehingga kita merasa menurun, kadang-kadang depresi atau mengalami gangguan semangat, ya kira-kira sampai 73%. Kemudian ada iritabilitas ya. Kalau kita sudah merasa kurang enak, tentu gampang tersinggung atau gampang sensitif terhadap suatu infeksi, daya tahan tubuh menurun. Nah, ini yang menimbulkan dampak daripada karantina ataupun isolasi itu. Misalnya kita lihat di sini kalau pasien mendapatkan stres. Kalau pada gangguan gastrointestinal itu malah mengganggu permeabilitas daripada mukosa esofagus, kemudian hipersensitivitas daripada mukosa esofagus, sehingga GERD itu akan lebih manifestasi klinisnya akan lebih menonjol. Karena kita tahu bahwa perasaan itu mempengaruhi pasien dalam hal merespon suatu gejala. Sehingga dia akan merasa seperti yang kita sebutkan tadi, ada gangguan iritabilitas dan kemudian gangguan mood. Nah, bagaimana dampak daripada COVID-19 ini terhadap gastrointestinal? Kita tahu bahwa COVID-19 ini sudah menjadi pandemi ya, seluruh dunia,
dan memang terutama mengeluh pasien pada gangguan respiratory atau gangguan pernafasan. Namun rupanya dari data yang didapat di Wuhan ya, tempat terjadinya COVID-19 itu, malah juga banyak penderita yang mendapatkan keluhan gastrointestinal atau digestif ya pada penampilan pada COVID-19 ini. Bagi kita lihat di sini bahwa memang kalau ada gangguan daripada respiratory dan digestif itu memang lebih banyak gabungannya ya, kira-kira 47%, sedangkan yang gangguan digestif tanpa respiratory pun juga ada didapat di sini, kira-kira 3%. Nah, adanya yang respiratory saja tanpa gangguan digestif kira-kira lebih banyak. Jadi ini terdapat suatu overlapping ya, gejala daripada COVID-19 yang harus kita waspadai. Nah, apa gejala yang kita dapat pada pasien dengan COVID ini pada gastrointestinal? Yang pertama, nafsu makan berkurang. Ini yang paling sering dapat kita. Kemudian ada juga diare, muntah-muntah ataupun nyeri perut. Walaupun ini sedikit, tapi ini didapatkan dari beberapa banyak kasus yang dikumpulkan. Nah, sekarang kita tinjau sedikit bagaimana patofisiologi daripada gastrointestinal symptom dari COVID-19 ini. Kita tahu bahwa COVID-19 ini terutama dia mengenai pada saluran nafas, ya. Kemudian dia juga bermanifestasi di gastrointestinal melalui yang namanya S2 reseptor. Kita tahu S2 reseptor ini merupakan suatu reseptor yang bisa menerima kehadiran daripada protein spike ya, gambaran daripada virus COVID-19 ini akan diterima oleh reseptor S2. Yang itu berada memang banyak di bagian saluran nafas dan juga di gangguan di saluran gastrointestinal. Nah, respon yang terjadi pada gastrointestinal itu juga sama dengan yang lain, yaitu merupakan suatu respon inflamasi. Nah, ini dari pengalaman didapatkan bahwa pasien yang mendapatkan gejala hanya gangguan respirasi itu akan lebih cepat teratasi ya, angka perawatannya lebih singkat dibandingkan dengan pasien yang mempunyai gejala gastrointestinal. Jadi dilihat bahwa gastrointestinal symptom ini memperberat atau memperlama hospitalisasi daripada pasien dengan COVID-19, sehingga ini harus kita atasi dengan baik. Nah, apa kita simpulkan di sini untuk membahas mengenai COVID-19 ini pada gastrointestinal, bahwa hampir separuh daripada pasien COVID-19 itu mempunyai keluhan gastrointestinal. Walaupun pada jarang kasus, kadang-kadang didapatkan tidak ada gangguan gangguan respiratory, namun ada gangguan gastrointestinal. Ini harus kita waspadai. Kemudian pasien yang dengan COVID-19 kalau mempunyai gejala adanya suatu gastrointestinal symptom, itu akan memberikan gejala lebih berat dan kemudian menghasilkan atau perawatan yang lebih lama dibandingkan dengan hanya gangguan respiratory. Artinya bahwa gastrointestinal ini harus kita waspadai gejalanya untuk memperbaiki keadaan, bahwa kita tahu bahwa virus ini akan memperburuk atau akan lebih jelek manifestasinya kalau gastro atau mual dan muntahnya kita tidak bisa atasi. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai GERD yang sering kita dapatkan gejalanya yang hampir mirip ataupun kita sering dapatkan nanti pada era COVID-19 ini. Kita tinjau sedikit mengenai prevalensi daripada GERD seluruh dunia. Memang paling banyak di Eropa, Amerika dan Inggris.
Norwegia. Namun kita di Indonesia tidak ada data yang pasti, namun kita lihat bahwa ini lebih banyak di daerah di barat. Kalau kita lihat insidennya berdasarkan umur, tidak terlalu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun kalau udah usia lebih lanjut, pada wanita akan lebih tinggi insidennya. Ini barangkali berhubungan dengan aktivitas, ya. Kadang-kadang gaya hidup ini yang mempengaruhi insiden daripada GERD. Nah, ini sudah sering kita dengar bagaimana penyebab daripada GERD. Sebetulnya 3 sini aja penyebabnya. Yang pertama bawah, kemudian lamanya pengosongan lambung, kemudian adanya peningkatan tekanan intragastrik. Ini yang menimbulkan reflux ke atas dan menimbulkan gejala GERD. Nah, ini obat-obat yang biasa kita tahu yang memperlemah tekanan esofagus pintar bagian bawah itu adalah misalnya alkohol, kopi, ya, jeruk. Nah, ini harus kita hindari. Nah, gejala yang sering muncul adalah hanya 3 ini aja. Nyeri atau rasa terbakar, ya. Ini di daerah di belakang tulang sternum, ya, seperti itu, rasa seperti terbakar. Kemudian ada perasaan asam, pahit seperti itu. Kemudian susah menelan. Hanya itu aja yang menonjol pada pasien dengan GERD ini. Karena berhubungan dengan paparan daripada asam lambung. Kemudian pada kasus yang lebih lama atau lebih lanjut bisa muncul batuk yang lama, suara serak pada pagi hari. Kalau orang asma malah timbul asmanya lebih hebat karena ada rangsangan daripada gastric content itu. Kemudian juga gigi yang kerusakan gigi, ya, bisa terjadi karena GERD. Ini ilustrasi saja bagaimana melihat satu GERD dengan endoskopi. Nah, dengan endoskopi yang sering kita lihat adalah NERD. Jadi tidak ada apa-apa. 60% kita lihat tidak ada apa-apa secara makroskopis. Sedangkan 35% esofagitis dan yang 5% cuman yang manifestasinya lebih hebat. Jadi yang 60% ini yang keluhannya kadang lebih hebat. Namun kita lihat tidak ada apa-apa. Jadi paparannya itu masif tapi tidak menimbulkan iritasi. Inilah kita lihat klasifikasi yang bisa kita lihat pada hasil dari endoskopi. Ini yang sering juga nampaknya normal, ya. Iritasi minimal 5 mili ini lebih milimeter, ya, iritasinya. Kemudian ini lebih hebat lagi yang grade C, kemudian adanya grade D, ini yang lebih hebat lagi, sudah lama terpapar menimbulkan suatu psikatrik ataupun gangguan mukosa lebih hebat dan bisa menimbulkan baret esofagus dan bisa juga lama-lama menimbulkan karsinoma. Nah, ini kasus yang kita dapatkan dari endoskopi. Nah, bagaimana kita mengobati pasien dengan GERD? Tujuannya tentu adalah yang penting gejalanya hilang. Kemudian pengobatan esofagitisnya, kemudian jangan sampai terjadi komplikasi. Ini aja yang kita harus kejar untuk pasien dengan GERD. Ini sudah sering kita dengar bagaimana perubahan gaya hidup. Nah, itu sangat mempengaruhi, ya. Penurunan berat badan, kemudian tidur lebih tinggi, ya, kemudian mengurangi tekanan intraabdomen, ya. Ini dihindari merokok, alkohol nih yang tadi juga. Kemudian banyak berolahraga. Nah, itu artinya memperbaiki motilitas daripada lambung sehingga mempercepat pengosongan lambung. Ini tindakan yang dilakukan kalau seandainya tidak bisa diatasi dengan konservatif melalui penyakit dalam. Ini dilakukan operasi pundoplikasi namanya. Namun ini tidak menghasilkan lebih baik, ya. Ini pada kasus yang berat dan ini jarang dilakukan.
Nah, obat-obat yang kita kenal sering macam-macam cara. Sudah lifestyle tadi, gimana mengurangi makanan, mengatur makanan supaya jangan yang asam, jangan yang pedas. Kemudian obat-obat ini, ada yang di luar di pasaran, ada juga antasida misalnya. Kemudian ada H2 blocker yang kita sering dengar, simetidin, ranitidin. Kemudian PPI. PPI ini yang lebih efektif untuk bisa mengatasi hiperasiditas daripada lambung. Ini rekomendasi daripada American College of Gastroenterology itu mengatakan bahwa penekanan atau supresi jumlah asam di dalam rongga lambung itu akan berarti lebih baik atau sangat berarti untuk bisa mengatasi GERD, ya. Kemudian juga mengontrol jangan sampai terjadi reflux yang terus-menerus. Sedangkan yang lain adanya pengobatan, pemberian motilitas, ya, kemudian modifikasi gaya hidup, itu memang perlu juga. Namun dalam evidence base-nya ataupun daya kekuatannya untuk mengatasi GERD ini kurang dibandingkan yang dua ini. Jadi kita lihat di sini ada obat-obat antasida, ya, bisa juga diberikan, namun nilainya di sini hanya 4, sangat lemah untuk mengatasi daripada GERD. Ini algoritma yang cukup ribet, ya, bagaimana mengatasi pasien dengan GERD. Baik, nanti kita bahas satu-satu. Ini kita lihat bagaimana menangani pasien dengan GERD itu. Setelah kita temukan gejala heartburn, nyeri, ya, kemudian regurgitasi, disfagia tadi, barangkali bisa kita berikan dulu lifestyle, ya, change-nya, perubahan, kemudian diberikan terapi secara empiris. Nah, berikan PPI, ya, dalam 4 minggu, kemudian lakukan endoskopi. Nah, ini akan kita dapat apakah dia NERD, esofageal, atau ada komplikasi. Ini sikap kita yang kita lakukan pada pasien setelah di endoskopi. Kalau tidak ada erosi, misalnya tadi NERD tadi, kita berikan PPI 2-4 minggu. Kalau udah membaik, kita on demand aja lagi, nggak boleh terus-menerus. Tapi syaratnya kita rubah cara makannya. Kemudian kalau masih berlanjut, nah ini bisa lanjutkan dengan 4 minggu, ya, 4 minggu. Malah kalau seandainya juga bertambah tidak juga, kita bisa double dose, ya, double dose sampai 4 minggu. Nah, kalau sudah mulai membaik dengan itu, kita step down, kita turuni pelan-pelan sehingga bisa mengeliminasi gejala. Kemudian kalau kita temukan adanya esophagitis, kalau tadi yang NERD, ya, kalau ini yang udah ada lesi, esophagitis ringan, nah ini kita berikan full dose, ya, 4 minggu, ya. Kemudian kalau seandainya gejalanya masih tetap bertahan, kita tingkatkan dosis, double dose, dan kita turunkan kalau sudah ada perbaikan. Nah, nanti continuous ataupun intermittent. Kalau seandainya sudah berat, baru diberikan terapi surgery. Nah, namun ini sebetulnya jarang kita dapatkan. Kemudian kalau sudah terjadi suatu esophagitis yang berat, misalnya Los Angeles klasifikasinya sudah ada lesi yang tadi, ada grade C dan D itu, kita langsung berikan selama 8 minggu PPI-nya. Kemudian kalau seandainya tidak juga respon, kita berikan lagi PPI selama 8 minggu dengan double dose. Jadi dosisnya ditingkatkan. Nah, ditingkatkan, kemudian dengan memberikan nasihat bagaimana memperbaiki pola hidup. Nah, kalau seandainya dia tetap begitu, kita bisa lakukan terapi kontinu dan memperbaiki keadaan. Kalau seandainya tidak bisa, baru kita lakukan tindakan bedah. Kemudian kalau tidak ada
investigasi ya. Nah, sering kita kalau tidak kita lakukan endoskopi misalnya. Jadi kita kadang-kadang fasilitas ini tidak ada di daerah. Kita bisa lakukan pemberian PPI selama 4 minggu. Kemudian kalau sudah ada perbaikan, kita berikan secara on demand dan memberikan keyakinan kepada pasien bahwa ini bisa teratasi dengan pemberian PPI dan tidak perlu. Kalau seandainya memang berlanjut terus, baru kita rujuk dengan endoskopi. Nah, di sini kita lihat bagaimana hubungan GERD dengan PPI. Memang PPI ini merupakan terapi utama dalam mengobati GERD. Dan sangat efektif untuk pemberian terapi karena dia menekan jumlah asam selama sampai 24 jam sehingga juga bisa memperbaiki atau mengurangi paparan asam lambung terhadap esofagus. Jadi memang andalannya PPI. Nah, PPI ini banyak yang kita kenal. Proton pump inhibitor. Ada omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol. Itu semuanya adalah PPI. Nah, kita tinjau satu-satu di mana kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita lihat dulu salah satu misalnya pantoprazol, ya, produk yang kita lihat pada siang ini, bahwa pantoprazol ini pemberiannya lebih cocok pada pasien yang mendapatkan obat-obat yang lain. Kita tahu bahwa pasien GERD ini juga mendapatkan obat yang lain, ada komorbidnya. Misalnya mendapatkan clopidogrel pada pasien dengan koroner ya. Kemudian juga mendapatkan obat-obat teopilin ya. Itu juga ada warfarin, nah, itu yang digoxin. Ini juga mempunyai interaksi dengan obat PPI. Sehingga kita lihat di sini bahwa setiap PPI ini mempunyai interaksi yang berbeda. Namun kita lihat bahwa pantoprazol itu semua tidak ada interaksi, berarti dia tidak ada kontraindikasi dengan obat lain. Namun kalau kita lihat nih esomeprazol dan omeprazol ini tidak bisa kita berikan pada pasien dengan koroner yang mendapatkan clopidogrel. Kadang-kadang kita dari bagian kardiologi juga orang teman sejawat kita mengeluh jangan diberikan clopidogrel bersamaan dengan PPI. Jadi pilihan kita supaya nggak mengganggu ini kita bisa berikan pantoprazol. Kemudian pantoprazol ini juga bisa mengeliminasi gejala lebih cepat, ya, lebih cepat dibandingkan dengan esomeprazol. Ini kita lihat di sini, faster, ya, lebih cepat dibanding. Ya, itu.
Udah ya? Dah. Ini apa ini? Dah. Nih. Apa nih? Maaf, saudara sekalian ada gangguan. Oh, sinyalnya. Lanjutkan bahwa pemakaian PPI ya dengan pantoprazol ya dalam jangka waktu yang lebih lama ternyata bisa menurunkan heartburn lebih hebat, lebih nyata dibandingkan dengan esomeprazol. Kemudian kita lihat juga bagaimana pemberian pantoprazol ini memberikan efikasi ataupun tolerability yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Kita lihat bahwa pemberian pantoprazol 4 sampai 12 minggu, kira-kira sampai 3 bulan ini melihatkan bahwa kesembuhannya sampai 95%. Jadi setidaknya 1 sampai 3 bulan ya pengobatan ini 95% bisa menyembuhkan daripada GERD. Kemudian seandainya yang bandel ini kasus yang kita dapat tadi, bisa kita berikan terapi agak double dose, itu sudah diberikan dengan waktu yang lama sampai 15 tahun tuh kalau di Eropa itu tidak ada masalah. Tidak ada hal yang bisa mengganggu, artinya tidak menimbulkan suatu, misalnya sering dibilang ada menimbulkan karsinoma daripada gaser, tidak ada yang terbukti. Kemudian kita melihat bagaimana pemberian dari PPI ini mempunyai spesifik ya yang berbeda dibandingkan yang lain. Kita lihat kalau misalnya pasien yang dirawat tentu susah makan obat dengan oral ataupun bisa obat yang hanya diberikan dengan NGT. Nah, itu bisa kita berikan dengan obat yang spesifik yang mempunyai karakteristik yang gampang dikonsumsi oleh pasien. Dilihat di sini bahwa lansoprazol FDT ini bisa dibikin suatu formula yang bisa memenuhi syarat untuk pemberian secara melalui NGT. Kita tinjau sedikit bagaimana struktur daripada lansoprazol, yaitu prosogan. Maaf, waktu 5 menit lagi dong. Terima kasih. Kita lihat di sini lapisan daripada prosogan ini jauh lebih baik untuk penyerapan. Kita lihat di sini bahwa fast disintegrating tablet namanya, jadi FDT ini bisa melewati lambung dalam waktu yang waktu yang tepat dan bisa melewati sampai ke pyloric ring. Kemudian pasien yang mendapatkan PPI ini kita harus menunjukkan bahwa pH-nya harus di atas 4. Dan ini bisa dicapai lebih cepat dengan pemakaian prosogan dibandingkan tabeprazol. Kita tahu bahwa pH lambung itu 2 sampai 3 ya, tapi kita harus mengejar di atas 4 baru bisa merelief atau menghilangkan nyeri. Kemudian kita lihat lagi pasien GERD ini juga jauh lebih baik ya diberikan lansoprazol pada esomeprazol ya dalam mengatasi heartburn. Nah, mari kita simpulkan di sini bahwa GERD itu adalah kondisi yang menimbulkan suatu komplikasi dalam esofagus karena adanya reflux daripada gastric content ya. Keluhan dari GERD ini juga sering menyiksa, apalagi sekarang dengan zamannya COVID-19, setiap sesak kadang-kadang dipikirkan ini suatu COVID. Sehingga menimbulkan stres yang lebih hebat dan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, walaupun tadi kita bilang bahwa COVID-19 bisa bersamaan dengan digestive symptom, namun kita juga harus waspadai bahwa GERD itu kalau disertai dengan stres menghadapi COVID juga kita bisa
misdiagnosa sehingga kita bisa memikirkan ini suatu COVID, padahal itu adalah satu GERD. Jadi bisa satu hal yang overlapping. Kemudian pantoprazol, kita lihat tadi bahwa obat ini bisa menjanjikan, bisa berinteraksi dengan obat yang lain, bisa mengurangi simptom, kemudian bisa diberikan oral dan memberikan kepuasan kepada pasien, bisa diberikan tadi juga dengan pemberian dengan NGT. Ternyata pantoprazol diberikan juga bisa meningkatkan kualitas hidup ya pada pasien dengan GERD ini, malah dalam waktu yang lama. Kemudian sediaan lansoprazol, prosogan tadi kita lihat bahwa ini bisa lebih cepat mengatasi peningkatan asam lambung. Dan di sini dilihat lebih efektif ya, lansoprazol atau prosogan ini dibandingkan omeprazol, lebih cepat dan mengatasi heartburn dan juga mengurangi reflux. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman jawab sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Dasril yang telah memaparkan mengenai PPI dan GERD pada COVID-19. Memang sangat menarik sekali ya. Jadi gejala COVID-19 bisa masuk dengan gejala gastrointestinal. Nanti ini udah banyak pertanyaan saya lihat di question and answer Zoom box dan peserta kita lumayan banyak 900-an. Terima kasih kepada peserta. Baiklah, diingatkan lagi kepada para peserta yang memiliki pertanyaan dapat menuliskannya di question and answer yang tersedia dan nanti akan kita jawab bersama-sama pada sesi diskusi. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi kedua, yaitu dengan pembicara Dr. Dani Rosdiana, spesialis penyakit dalam, yang pada kesempatan ini akan menekan topik tentang Helicobacter pylori. Dr. Dani merupakan staf ilmu penyakit dalam RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kepada Dr. Dani kami persilakan dalam waktu 25 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi kepada semua teman jawab, kepada panitia. Terima kasih kepada moderator Dr. Hendra atas waktu yang diberikan kepada saya, dan khusus terima kasih kepada PAPDI, kepada RSUD Arifin Ahmad, Fakultas Kedokteran UNRI, dan juga rekan dari BPD Medika dan Takeda. Senang sekali saya pagi ini bergabung dalam acara webinar series by PAPDI, di mana pada kesempatan ini saya lebih mewakili dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, di mana walaupun sekarang pada masa pandemi, mudah-mudahan teman-teman juga tidak melupakan tugas kita yang lain, di mana resistensi antimikroba ini merupakan global isu yang cukup penting yang harus kita tangani segera. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau sharing review mengenai penggunaan antibiotik yang bijak dalam eradikasi Helicobacter pylori, dengan fokus bagaimana kita waspada dengan munculnya antimikrobial resisten. Ini adalah outline-nya. Kita akan sama-sama sharing, belajar mengenai beberapa hal. Baik, saya mulai dengan epidemiologi. Jadi walaupun Helicobacter pylori ini tidak terkenal bakteri lain ya, seperti Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter ya, kemudian Enterobacter, namun
Helicobacter pylori ini sudah menyebar worldwide ya di seluruh dunia dengan angka prevalensi yang berbeda. Jadi antara belahan bumi Amerika, Eropa dengan Asia ternyata prevalensinya berbeda-beda. Dan ditemukan dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi perubahan prevalensi epidemiologi di beberapa negara. Dan khususnya untuk di Asia Tenggara, apakah karena bias beberapa penelitian, namun prevalensinya ternyata tidak setinggi di beberapa negara di belahan Eropa dan di Amerika, seperti Amerika Tengah. Saya mengutip dari konsensus penata laksanaan infeksi Helicobacter pylori dan dispepsia, bahkan di Indonesia prevalensinya juga tidak variasinya agak lebar gitu ya. Jadi ini sebuah studi dari beberapa kota di Indonesia dilakukan pemeriksaan Helicobacter pylori pada pasien-pasien yang menjalani pemeriksaan endoskopi, dan ternyata variasinya cukup lebar ya. Jadi di Makassar cukup tinggi 55%, kemudian namun di Jakarta ternyata rendah. Ya. Namun demikian, WHO telah mendeklar bahwa WHO sudah mulai mencium adanya fenomena resistensi terhadap clarithromycin yang bisa menurunkan efikasi treatment hingga kurang dari 74%. Di mana kita tahu bahwa clarithromycin ini merupakan agen yang paling potensial dalam eradikasi Helicobacter pylori, sehingga WHO menyatakan bahwa ini sudah menyebabkan permasalahan kesehatan. Nah, berdasarkan beberapa prioritas dari patogen yang dinyatakan berbahaya bagi WHO, kita lihat Helicobacter pylori yang resisten dengan clarithromycin ini ada di box yang kedua, di box warna kuning tua. Memang tidak se-alert, tidak seberbahaya resistensi pada kuman-kuman Acinetobacter baumannii. Kata yang suatu permasalahan yang patut diberikan perhatian atau atensi. Ini ada beberapa gambar yang memperlihatkan sebaran resistensi. Yang gambar A ini resistensi clarithromycin, kemudian B metronidazole, dan yang C levofloxacin, di mana kita tahu bahwa ketiga antibiotik ini merupakan regimen untuk eradikasi Helicobacter pylori, baik nanti lini pertama, lini kedua maupun lini ketiga. Nah, di sini mungkin yang menarik adalah bahwa untuk Indonesia resistensi terhadap clarithromycin itu masih berkisar di angka 10%. Namun untuk metronidazole resistensinya sudah mencapai di atas 30%, begitu juga dengan levofloxacin. Ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa clarithromycin ini merupakan antibiotik yang paling efektif dalam mengeradikasi Helicobacter pylori. Sehingga kalau muncul kejadian resisten terhadap clarithromycin, tentu memberi dampak terbesar dalam kegagalan terapi, dalam failure ya. Dan beberapa studi menyebutkan bahwa jika terjadi resistensi sekunder, di mana gagal dengan first line regimen, resistensinya meningkat bisa mencapai 63%, dan jika terjadi resistensi tersier, maka akan meningkat lagi menjadi 75%. Nah, sini tentu akan memberi dampak ya, baik nanti cost, kemudian psikologi juga, karena pasiennya tidak merasa cepat baik, tidak sembuh-sembuh. Bagaimana dengan resistensi metronidazole? Walaupun
resistensi metronidazol telah ditengarai sampai 25% sampai 40%, bahkan di beberapa negara di Asia resistensinya mencapai 70%. Namun dampak negatif yang timbul akibat resistensi ini pada Helicobacter pylori tidak sebesar dengan resistensi klaritromisin, mengingat ada regimen lain yang bisa mengganti metronidazol, misalnya regimen bismut. Bagaimana dengan resistensi levo? Nah, ini jadi masalah karena levofloxacin ini kita pakai untuk lini kedua dan lini ketiga. Jadi kalau untuk di Indonesia, seperti tadi kita lihat di peta sebaran resistensi tadi, dengan angka resistensi levo yang sudah cukup tinggi, akan menimbulkan masalah juga. Dan levo ini juga kita pakai untuk regimen MDR-TB ya, dan beberapa infeksi lain. Sebuah meta-analisis dari Alessia dan teman-teman pada cukup besar nih sampelnya, 66.142 isolat dari berbagai negara, menemukan bahwa resistensi baik primer atau sekunder terhadap klaritromisin, metronidazol maupun levo sudah lebih dari 15%. Nah, angka 15% ini menjadi cut-off point karena nanti dari guideline yang dikeluarkan oleh konsensus di beberapa negara termasuk di Indonesia, ini menjadi dasar pertimbangan karena jika resistensi klaritromisin sudah mencapai lebih dari 15%, kita harus memikirkan regimen lain atau dengan cara lain cara memberikannya. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya, WHO juga sudah menyatakan ternyata dari meta-analisis ini juga ditemukan resistensi terhadap klaritromisin secara signifikan menyumbang kegagalan dalam terapi dengan odds ratio jadi 6,97 kali lipat dengan angka kemaknaan yang signifikan. Saat kita akan memilih regimen atau memilih antibiotik, tentu kita harus kenal dulu dengan bakterinya. Jadi kita harus memahami bagaimana karakteristik dari bakteri tersebut sehingga pemilihan antibiotiknya akan lebih tepat. Jadi segera mengingatkan, reminding kembali kepada teman sejawat semua bahwa Helicobacter pylori ini termasuk dalam klasifikasinya agak baru, sekitar tahun awal 80-an, di mana waktu itu masih dimasukkan dalam klasifikasi Campylobacter ya. Kuman ini cukup unik, masuk dalam kelompok gram negatif, berbentuk spiral, dan mampu hidup di gaster, bahkan di lower part of stomach juga dia sanggup hidup dan menyebabkan masalah karena mampu menyebabkan kolonisasi yang kronik ya. Dan ini dengan adanya kolonisasi kronik tersebut, maka akan menyebabkan beberapa mohon maaf, ada kesalahan teknis. Mohon maaf teman sejawat, inilah salah satu kelemahan webinar ya. Kita sangat tergantung kepada teknologi. Nah, jadi saya ulang, inilah patogenesis yang bisa disebabkan oleh Helicobacter. Begitu banyak akibat yang bisa ditemukan dan kadang tumpang tindih. Jadi Dr. Dasra juga sudah menyampaikan mengenai GERD dan kadang-kadang kita juga keliru juga ini GERD atau yang lain. Phenotypic karakteristik, jadi kuman Helicobacter ini memiliki beberapa
aspek virulensi atau faktor virulensi. Jadi banyak sekali dia memiliki fenotipik karakteristik. Jadi dia punya flagel, dia memiliki aktivitas uriase yang tinggi, kemudian memiliki beberapa faktor yang menginjus kerusakan jaringan, kemudian dia memiliki lapisan lipopolisakarid. Nah, ini mungkin yang menyebabkan nantinya dalam eradikasi kuman ini tidak hanya butuh satu jenis antibiotik, sehingga disusunlah atau dibuat regimen lebih dari satu antibiotik, karena dikatakan oleh beberapa literatur satu saja antibiotik tidak akan cukup ampuh, tidak akan cukup efektif untuk mengeradikasi kuman ini. Kemudian juga dia memiliki vakuolatating sitotoksik, jadi dia memiliki kemampuan untuk membuat vakuol di sel lain, di jari, di beberapa sel. Kemudian juga dia menghasilkan dead shock protein, dan dia memiliki juga yang pas ini ada outer membrane inflammatory protein. Jadi hal inilah yang menyebabkan kuman ini sulit dieradikasi. Nah, berbicara mengenai genotypik ya dari Helicobacter pylori ini ternyata menurut Taylor dan kawan-kawan ternyata ditemukan banyak sekali diversity ya, banyak sekali variasi genetik. Walaupun dia hanya memiliki 1.500 susunan pesan bahasa, tetapi dia memiliki variasi genetik dari beberapa strain. Dan ini yang akhirnya nanti menyebabkan variabilitas dari genomnya. Sehingga terjadi saja shifting genetik, kemudian ada repetitif DNA sequence, kemudian ada kromosomal DNA sequence yang terdelete, maka akan menyebabkan mutasi. Dan mutasi inilah yang nanti salah satunya menjadi faktor yang bertanggung jawab terhadap munculnya resistensi. Nah, bagaimana peran Helicobacter terhadap patogenitas di gastrik? Jadi disebutkan bahwa Helicobacter pylori ini merupakan salah satu faktor yang penting pada kasus dispepsia, baik dispepsia organik maupun fungsional. Dan disebutkan bahwa prevalensinya cukup tinggi, prevalensi infeksi Helicobacter pylori pada dispepsia fungsional variasinya cukup lebar dari 39 sampai 87%. Dan ternyata eradikasi Helicobacter pylori ini ternyata mampu memperbaiki baik simptom maupun sign dari dispepsia fungsional. Sehingga memang betul bahwa Helicobacter pylori ini juga mengambil peran di antara beberapa faktor yang lain seperti gangguan motilitas, kemudian hipersensitivitas visceral, ya, kadar asam lambung maupun psikososial faktor. Tadi sudah dijelaskan Dr. Deswin. Sehingga kita tidak boleh melupakan satu aspek ini. Walaupun dikatakan bahwa bagaimana Helicobacter itu menginflamasi gaster, mekanismenya betul-betul belum 100% clear ya, masih unclear. Namun ada beberapa hipotesis yang diajukan oleh beberapa pakar, seperti patogen ini mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan mukosa dari gaster. Jadi dulu dianggap bahwa tidak ada kuman yang sanggup bertahan di kondisi gaster, tapi ternyata ditemukan diisolasi adanya kuman Helicobacter ini dari biopsi antrum dari hasil endoskopi, sehingga kuman ini unik, dia mampu bertahan, mampu beradaptasi hidup dalam suasana gaster. Kemudian bentuk spiral dan adanya flagel memiliki motilitas yang tinggi dan dia mampu bertahan dari peristaltik flushing, sehingga dia bisa bertahan begitu lama kolonisasi kronik di gas tersebut. Kemudian kadar ion amonium yang diproduksi oleh aktivitas uriasa dari Helicobacter pylori juga ditengarai bersifat toksik terhadap sel-sel epitelial di gaster. Walaupun tapi dari
ketiga hipotesa ini, ada juga pakar yang menyebutkan bahwa ternyata aktivitas urease ini ditemukan tidak berhubungan langsung sebagai penyebab atau sebagai mekanisme dari inflamasi, tetapi tetap diakui merupakan virulen faktor yang menyebabkan inflamasi. Saya akan menyampaikan, jadi tadi kita udah kenalan dengan Helicobacter pylorinya, kemudian karakteristiknya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman sejawat untuk mengingat lagi, kembali lagi ke ilmu dasar kita mengenai apa itu resistensi. Jadi antimikrobial resistensi ini beberapa perpustakaan menyebutkan bahwa penyebabnya paling tidak ada dua faktor, yaitu overuse atau penggunaan berlebihan dari antibiotik, dan yang kedua adalah peresepan yang inappropriate. Ya, jadi mungkin pemilihan antibiotiknya tidak tepat sesuai dengan kuman yang diduga ya secara empirik, kemudian pemilihan dosisnya tidak di-adjust, intervalnya mungkin tidak tepat, dan seterusnya. Nah, kedua hal ini akan menyebabkan AMR melalui mekanisme baik gene exchange maupun selective pressure. Jadi dua hal inilah yang secara genetik bertanggung jawab terhadap terjadinya mutasi pada kuman yang menyebabkan antimikrobial resisten. Nah, tentu hal ini harus kita cegah dengan cara kita harus menjawab beberapa pertanyaan, ada 7 pertanyaan ini, jika kita ingin meresepkan antibiotik pada pasien. Nah, apalagi pada pasien Helicobacter ini, seperti kita tahu, dia memakai lebih dari satu jenis antibiotik. Pertama, kita harus menjawab, harus betul-betul menegakkan diagnosa, berarti harus betul-betul yakin bahwa ini ada Helicobacter pada pasien tersebut. Jadi diagnostik tool di sini betul-betul menjadi gold standard, ya, baik bisa diperiksa baik endoskopi maupun tanpa endoskopi. Nah, kemudian obat apa yang kita pilih, berapa lama durasinya, bagaimana dosisnya, intervalnya, tentu kita harus melihat guideline-nya. Jadi kita harus mengacu guideline dan diusahakan memakai guideline setempat. Karena guideline setempat biasanya sudah disesuaikan dengan pattern antibiotik susceptibility di lokal tersebut. Dan jangan lupa kita juga harus melihat individual condition. Jadi bagaimana kondisi satu orang dengan orang lain, kita lihat mungkin fungsi hatinya, fungsi ginjalnya, dan seterusnya. Dan jangan lupa satu hal yang sering kita terlupakan adalah streamline antibiotik. Jadi kita harus mesti bertanya riwayat antibiotik apa yang pernah dikonsumsi oleh pasien. Bisa bertanya langsung ataupun melihat rekam mediknya. Karena ternyata pada pasien-pasien yang sering mendapatkan regimen macrolide nanti akan menurunkan juga efikasi dari clarithromycin. Sedikit saya singgung bahwa kita dihadapkan pada suatu fenomena di mana penemuan antibiotik yang baru ya itu secara signifikan itu berbanding lurus juga dengan munculnya resisten. Mudah-mudahan gambar ini terlihat. Misalnya kita ambil contoh adalah gentamicin, ditemukan pada tahun 1967, nggak berapa lama pada tahun 1979 dilaporkan Enterococcus yang sudah resisten dengan gentamicin. Dan begitu juga seterusnya. Levofloxacin yang di launch tahun 96, di tahun itu juga sudah muncul pneumococcus yang resisten dengan levofloxacin, dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan sampai pada sebuah titik pertemuan di mana kita lihat ini adalah menggambarkan kecepatan antibiotik, kecepatan penemuan antibiotik. Jadi di awal tahun 2000-an hampir tidak ditemukan antibiotik baru. Jadi ini flat ya. Namun resistensi kuman itu akan terus meningkat.
Nah, jadi kita akan nanti pada sampai suatu era di mana resistensi antimikroba tidak bisa kita bendung, sementara antibiotik yang baru belum ditemukan, ya, not discovered. Nah, jika kita sampai pada kondisi ini, maka kita seolah-olah akan kembali ke zaman pra-antibiotik sebelum ditemukan penisilin dan teman-temannya. Dan impact-nya, apa yang akan terjadi, maka akan terjadi peningkatan baik angka kesakitan maupun kematian karena penyakit infeksi pada umumnya. Maaf, Dr. Dani, waktu 5 menit lagi. Nah, ini pada slide ini kita lihat ya, sejak tahun 2000-an nyaris tidak ditemukan antibiotik baru. Nah, kembali ke bagaimana kita memberikan terapi pada eradikasi Helicobacter pylori. Jadi kita harus betul-betul make sure ya, kita harus memilih obat yang tepat, dosisnya betul, formulasinya tepat ya, durasi juga sangat penting. Nah, kita lihat ada beberapa regimen. Mungkin saya skip aja bahwa kita sudah sama-sama tahu kita memiliki beberapa tools ya untuk menegakkan Helicobacter pylori. Biasanya Dr. Dasril melakukan endoskopi, tapi bila tidak dilakukan endoskopi, UPT ini angka sensitif dan spesifitasnya cukup tinggi. Jadi make sure tadi ya, pasal pertama kita harus membuat diagnosis yang tepat. Kemudian regimen, indikasi eradikasi. Ada beberapa keadaan seperti peptic ulcer, ya, maltoma, kemudian gastritik atropik, post-reseksi kanker gastrik, ya, non-ulcer dyspepsi dengan beberapa alam simptom dan seterusnya. Serta unexplained iron deficiency anemia juga ada tempat di situ untuk kita melakukan eradikasi Helicobacter. Yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah regimennya. Jadi menurut konsensus yang dikeluarkan oleh konsensus penatasanaan infeksi Helicobacter pylori dan dyspepsi, ada dua jalur di mana kita melihat apakah daerah kita itu clarithromycin resistennya rendah atau tinggi. Cut-off-nya tadi di angka 15%. Kalau dia kurang, di daerah kita itu resistensi clarithromycinnya kurang dari 15%, maka kita memilih jalur ini. Ini pertama, kita pakai clarithromycin, amoxicillin, atau metronidazole, tambah PPI. Namun jika resistnya tinggi, maka kita harus memberikan bismuth quadruple regimen, ya. Dan jangan lupa lakukan kultur dan resistensi jika telah terjadi resisten terhadap lini pertama dan lini kedua. Kemudian cara pemberian obat yang lain selain standar triple juga ada sequential terapi, kemudian konkomitan maupun hybrid. Kita lihat beberapa penelitian bahwa ternyata di Indonesia juga ada data yang sudah dipublish, ya, walaupun bukan termasuk baru tahun 2016. Mungkin kita langsung ke sini ya, kita tinggal di Sumatera, Pekanbaru. Kita lihat bahwa resistensi terhadap clarithromycin masih rendah, tapi hati-hati ya, karena resisten terhadap metronidazole sudah mencapai 88,9%. Jadi mungkin harus dipertimbangkan, kita harus berpikir ulang apakah pemilihan metronidazole untuk eradikasi Helicobacter ini cukup efektif. Nah, perbandingan terapi dan sequential terapi, jadi ada sebuah penelitian di India menyebutkan ternyata sequential terapi jauh lebih efektif dibandingkan standar terapi. Jadi sequential terapi itu adalah diberikan dulu hari pertama sampai hari ke-5 pantoprazol dan amoxicillin, kemudian hari ke-6 dan hari ke-10 ditambahkan clarithromycin dan tinidazole. Jadi ternyata dengan cara memberikannya aja sudah bisa menaikkan efikasi dari pengobatan ini. Kemudian lama terapi juga ternyata sangat penting. Di tahun 2010 Prof. Marial mempublish bahwa ternyata pengobatan 7 hari jauh lebih bagus daripada 5 hari. Kita tahu bahwa eradikasi itu 7 sampai 14 hari. Tapi kemudian dilakukan pengembangan lagi penelitian dan ternyata
durasi terapi yang 14 hari itu jauh-jauh lebih baik daripada 10 hari. Jadi selain kita melihat regimen, kita juga harus concern juga dengan durasi dari terapinya. Nah, sebagai kesimpulan, saya ingin mengingatkan lagi bahwa Helicobacter pylori yang resisten dengan clarithromycin ini telah menjadi concern bersama-sama oleh WHO juga karena berperan penting terhadap penyumbang kegagalan dari eradikasi Helicobacter pylori. Nah, kemudian kita tidak boleh lengah bahwa ternyata resistensi ini angkanya adalah kumulatif Bayer. Jadi semakin sering pasien terpapar antibiotik, maka angka resistensinya bisa meningkat berpuluh-puluh%, meningkat berkali-kali lipat, ya. Sehingga kita harus kembali lagi ke basic bahwa kita harus memberikan antibiotik dengan bijak, dengan prudent, dengan selalu mengedepankan diagnosis yang tepat, kemudian kita harus selalu sering-sering melihat guideline, kemudian melihat juga pola atau pattern resistensi antibiotik di lokal tersebut atau di tempat yang terdekat di mana kita melakukan pelayanan kesehatan. Kita jangan lupa bahwa durasi dari treatment itu sangat penting terhadap efikasi dari treatment. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sharing kita pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dr. Dani. Memaparkan tentang pada sesi ini. Baiklah, sebelum kita masuk sesi diskusi, kita silakan pada dari sponsor PT Takeda untuk menyampaikan informasinya. Oke, terima kasih pada PT Takeda. Baiklah, ini sangat banyak pertanyaan, tapi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gabungkan. Pertama, untuk kedua speaker ini banyak pertanyaan nih, Dok, untuk Dr. dan Dr. Dani. Untuk pertanyaan, Dok, ini pasien masuk dengan gejala gastrointestinal tract dan gejala ISPA, kapan kita curiga itu suatu COVID-19 atau hanya gejala ISPA biasa saja? Dan yang kedua, penggunaan PPI. Tadi dokter sudah menyebutkan PPI ada initial dose dan maintenance. Seberapa lama kita pakai dosis PPI maintenance dan apakah efek samping pada pemakaian jangka panjang itu, Dok? Dan yang ketiga, gejala COVID-19 yang kita ketahui bisa menyebabkan gejala mual muntah dan gejala gastrointestinal. Kita tahu tadi reseptornya juga ada di gastrointestinal tract. Apakah bisa, dokter, pasien COVID-19 masuk dengan gejala dispepsia pada kita dan bagaimana kita menyikapinya? Apakah ini dispepsia karena GERD atau dispepsia lain? Terima kasih, Dr. Hendra, moderator. Saya lihat memang ini banyak pertanyaan ya, mungkin yang perlu kita
jelaskan ada yang bersamaan. Tadi disebutkan bahwa pasien dengan gejala mual dan muntah yang lebih hebat, itu apakah dia GERD atau dia ada hubungan dengan COVID-19. Memang kita harus bisa bedakan sebagai main simptomnya atau yang tambahannya. Jadi memang kalau dia dengan COVID-19, kita jangan lupa melihat adanya demam, sesak, mungkin adanya batuk. Walaupun itu tidak semuanya ada, namun kalau ada dengan GERD saja, mungkin tidak mendapatkan gejala yang menonjol dalam respiratory symptomnya. Kemudian untuk GERD itu misalnya kita lihat, kalau mualnya lebih hebat, barangkali itu bukan GERD. Ya. Itu ada, kalau GERD itu adanya yang tadi ada regurgitasi, terasa nyerinya di belakang tulang dada ini, epigastrium. Kemudian adanya disfagia, gangguan menelan. Kemudian juga ada heartburn, regurgitasi dan heartburn. 3 itu yang utama. Kemudian ada yang namanya GERD questionnaire. Ya. Questionnaire itu pertanyaan anamnesa yang bisa kita memilah apakah ini GERD atau itu bukan GERD. Atau dyspepsia. Ini bisa kita jawab juga sekalian itu. Apakah bukan GERD atau dyspepsia. Kalau GERD dia ada kuesionernya. Misalnya kita lihat kalau terganggu tidur, lebih banyak terganggu tidur. Barangkali ini poinnya ada lebih banyak poinnya dalam 1 minggu terakhir. Kita berapa kali orang ini merasa keluhannya terganggu tidur, ini lebih cenderung kepada GERD, ada poinnya. Kemudian berapa kali dia mual. Kalau mualnya lebih hebat, barangkali itu dyspepsia atau ulcer. Dari ulcus bleeding misalnya, atau ulcus pepticum. Itu lebih menonjol pada mualnya. Tapi kalau mualnya lebih hebat, berarti mengurangi poin untuk GERD. Nah, jadi itu dalam kuesioner GERD-nya itu yang bisa kita ambil simpulannya. Kemudian, untuk maintenance dari PPI. PPI kita berikan, pertama tadi sudah kita lihat simpulan mungkin ini suatu GERD, kita berikan terapi empiris namanya. Di samping lifestyle ya, kita pertama udah berubah pola makan, jangan yang merangsang, jangan yang pedas atau jangan terlambat ya, seperti itu juga. Itu konvensional. Penurunan berat badan, olahraga, memperbaiki pengosongan lambung ya, gastric emptying time-nya lebih kita cepatkan, itu dengan banyak bergerak dan olahraga, dia memperbaiki motilitas daripada lambung. Kemudian baru kita berikan PPI. PPI itu bisa berikan dosis 1x1 kalau yang empiris itu bergantung kepada sediaannya. Kalau pantoprazol ini 40 mg. Kalau lansoprazol 30 mg. Kalau omeprazol 20 mg. Itu merupakan dosis obatnya. Jadi kalau kita bilang itu maintenance, itu adalah dosisnya 1 kali sehari. Dan jangan lupa, memang ada disertai gejala ini tidak hanya itu. Ada gangguannya memang gembung. Nah, kita juga bisa berikan terapi seperti domperidon, ya, arti dismotilitas itu kita berikan. Kemudian pemberian obat-obat anti muntah kalau terlalu hebat bisa juga kita berikan, tapi tidak bisa terus-menerus. Berarti kalau terlalu hebat bisa kita berikan metoclopramid misalnya, tapi itu hanya sementara untuk memperbaiki motilitas. Tapi jangan lupa kita memberikan terapi secara lifestyle tadi, itu yang kita berikan. Jadi setelah kita berikan terapi secara reguler, kira-kira 4 minggu, kemudian sudah ada perbaikan, kita turunkan maintenance. Maintenance itu bisa intermittent, bisa diberikan dosis per hari. Kemudian sesuai dengan gejala. Terus ada dibilangkan on demand. On demand itu kalau ada keluhan. Syarat pastinya bisa menjaga pola makan. Jadi saya rasa itu.
sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Dasril. Mungkin terjawab beberapa pertanyaan daripada teman sejawat yang menghadiri dari webinar kali ini. Ini mungkin ada pertanyaan yang menarik, Dok, dari kami yang bekerja di puskesmas. Katanya PPI jarang tersedia. Bagaimana dengan penggunaan kayak ranitidin, adu antagonis, bagaimana efektivitasnya dalam tata laksana GERD ini? Silakan Dr. Dasril. Terima kasih. Memang kita di daerah agak kekurangan itu sarana PPI ini. Tadi kita ada sebutkan bahwa GERD itu pilihan utamanya pengobatan adalah PPI. Disebutkan yang lain ada antasida, itu evidence base-nya sangat rendah, cuma 4 aja skornya. Kemudian pemberian daripada A2 blocker atau simetidin memang ada, tapi 2 skornya rendah ya. Yang utama adalah PPI. Namun kalau tidak ada apa boleh buat, bisa kita berikan H2 blocker, ya tidak ada akar ya rotan, tidak ada rotan akar berguna ya kita berikan itu dulu, memperbaiki pola hidup. Bisa kita tingkatkan PPI ranitidin, bisa kita gabungkan dengan antasida, dan saya rasa untuk sekarang BPJS juga udah ada omeprazol itu. Omeprazol di puskesmas yang generik ya. Itu bisa kita berikan, kadang-kadang kita berikan double dose, 2 kali 1. Dan jangan lupa bisa juga ada domperidon di sana. Jadi itulah sementara untuk simple ya, secara simple kita berikan terapi menjelang. Kalau seandainya memang gejala tidak berkurang atau lebih progresif, kita rujuk atau kita lakukan tindakan endoskopi, barangkali sudah ada kelainan pada esofagus ataupun pada lambung. Terasa itu. Terima kasih. Terima kasih, moderator. Yang kembali kepada indikasi dari endoskopi, kita lihat apakah pasien ini ada perdarahan, kemudian ada usia lanjut, kemudian ada penurunan berat badan, kemudian ada disfagia yang hebat, barangkali sudah ada suatu kerusakan dari esofagus, kemudian ada anemi atau perdarahannya bisa dari bawah ya, itu bisa kita curigai ada suatu kelainan organik. Namun pada kasus yang persisten gejalanya tetap bertahan, kita berikan terapi secara empiris tadi, memang bisa kita lakukan pemeriksaan endoskopi. Namun itulah kita lihat tadi bahwa hasil endoskopi itu kadang-kadang nggak nampak. Ada NERD namanya, non-erosive reflux disease. Nggak nampak apa-apa. Kira-kira 70% tadi itu, hampir 60% ya, 60% itu NERD. Jadi tidak nampak apa-apa. Namun keluhannya lebih hebat. Jadi tidak bisa kita bilang, oh nyerinya lebih hebat, keluhannya lebih hebat, nyerinya berarti ini lukanya udah hebat. Tidak juga demikian. Barangkali itu tingkat terpapar daripada asam lambung itu berbeda. Namun kalau kita sudah punya GERD questionnaire, kemudian kita bisa melihat ini suatu GERD, kita terapi secara simple dengan PPI itu, kalau sudah memang tidak, kita lakukan maintenance terus dengan on demand. Kalau memang terlalu mengganggu pada pasiennya, baru kita lakukan endoskopi atau dirujuk. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Dasril. Mudah-mudahan terjawab dari beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Baiklah, yang selanjutnya kedua itu pertanyaan ke speaker kita yang kedua itu Dr. Dhani, Dok. Ini yang pertama, ini pertanyaan pada bagaimana dengan H. pylori pada pasien COVID-19, itu tentang pemakaian antibiotiknya itu, Dok. Ada dapat azitromisin, bagaimana dengan regimen dengan terapi yang lain. Yang kedua, bagaimana kita di fasilitas pelayanan primer itu mencurigai seseorang masuk dengan gejala dispepsia, ini mengarah ke H. pylori atau dispepsia yang biasa saja tanpa
dengan H. pylori yang negatif. Apakah bisa kita sedikit mengarahkan ini mengarah ke H. pylori atau tidak, Dok? Yang ketiga ini tentang pemakaian H. pylori dengan pengalaman dengan pemakaian metronidazole. Jadi beberapa pasien dengan pengalaman yang memakai metronidazole malah bikin mual muntah. Ini bagaimana dalam tata laksana ini, Dok? Silakan pada Dr. Dani. Ya, terima kasih Dr. Hendra atas pertanyaannya. Terima kasih pada teman sejawat. Saya sendiri belum pernah membaca report. Jadi double condition dalam satu pasien dia mengalami COVID-19 dan kebetulan sedang menjalani treatment dengan regimen untuk eradikasi Helicobacter pylori. Namun demikian, apakah bisa clarithromycin, misalnya ya, in case clarithromycin diganti dengan azithromycin. Selama ini di beberapa guideline manapun azithromycin tidak dipakai untuk regimen untuk eradikasi Helicobacter pylori. Dan azithromycin di sini biasanya untuk COVID-19 ini tidak untuk membunuh COVID-nya ya, tapi dipakai beyond efeknya, yang bilang untuk imunomodulator dan seterusnya. Mesti dikaji lagi nih, kalau memang in case sama-sama nih bareng dalam satu waktu bersamaan pasiennya sedang menjalani eradikasi Helicobacter pylori dan kebetulan kena COVID-19, mesti di assessment, mesti di-assess dengan teliti terapi apa yang akan diberikan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini memang agak menyulitkan ya, karena tidak mudah kita mendeteksi Helicobacter pylori. Namun demikian ada beberapa clue tadi sudah saya sampaikan di salah satu slide saya. Misalnya pada pasien dispepsia fungsional yang tidak membaik, yang tidak membaik dengan regimen yang sudah diberikan secara empirik oleh dengan PPI dan seterusnya, mukoprotektor, dan pasiennya masih mengeluh karena kita harus mengingat bahwa kolonisasi Helicobacter ini dia bersifat kronik, jadi tidak seperti infeksi bakteri yang lain, ada demam, ya, kemudian ada menggigil, ada gejala sistemik yang lain. Ya memang kolonisasinya di situ. Ya dispepsia. Kemudian pasien-pasien dengan anemi yang nggak baik-baik, dengan pemberian preparat FA juga nggak membaik-baik, juga patut kita curigai mungkin ke Helicobacter, di mana pasien-pasien tersebut membutuhkan pemeriksaan minimal, pemeriksaan non-invasif seperti urea blood test. Kemudian pasien-pasien yang kita curiga ulcer, ada kan nanti cara kita mendiagnosa suspek ke ulcer seperti apa, dispepsia fungsional juga jika tidak membaik juga merupakan kandidat yang harus diperiksa urea blood test. Nah, pemeriksaan UPT ini pemeriksaan yang tidak invasif, tidak seperti pemeriksaan endoskopi, walaupun memang yang memiliki sensitivitas dan spesifitas yang terbaik adalah dengan endoskopi. Kita mengambil sampelnya kemudian dikultur, karena kultur ini sangat penting untuk membuat pola, membuat peta resistensi tempatan di tempat kita masing-masing. Mungkin nanti bisa saya minta bantuan Dr. Dasril untuk menjelaskan hal ini. Mengenai metronidazole memang efek sampingnya mual. Nah, bagaimana jika pasien Helicobacter yang sudah confirm harus dieradikasi dan kita memilih regimen salah satunya dengan metronidazole? Tidak bisa kita pungkiri, memang kalau pasiennya dia tidak mampu beradaptasi, tidak mampu istilahnya tidak sesuai dengan metronya, dia akan mengalami mual. Kalau memang dia berkepanjangan mualnya, patut diberikan anti mual dulu. Ya, kalau memang kita sudah betul-betul yakin bahwa
metronidazole ini memang pas, memang akan kita berikan untuk menambah klaritromisin pada regimen tersebut. Namun jika muntahnya memang sudah tidak bisa diatasi dengan domperidon misalnya, kemudian antiemetik yang lain, kita harus memikirkan cara lain, mungkin dengan mengganti metronidazole dengan amoksisilin misalnya seperti itu. Mohon bantuan Dr. Dasril untuk sharing pengalamannya karena beliau konsultannya. Oke, terima kasih Dr. Dani. Ya mungkin ada tambahan atau sharing pengalaman dari Dr. Dasril, silakan Dok mengenai H. pylori ini dengan COVID-19. Baik, terima kasih Anda. Memang pemberian terapi eradikasi itu 1-2 minggu dengan beberapa regimen pemberian PPI ya, omeprazole ataupun apa, diberikan 2 dosis double dose, kemudian diberikan clarithromycin, kemudian bisa diberikan metronidazole. Nah, metronidazole ini memang bikin selera pahit, mual muntah tambah hebat. Pilihannya adalah amoksisilin 2 kali 1000 mg. Itu diberikan setelah diyakini bahwa itu suatu Helicobacter pylori yang positif. Tapi jangan lupa, kadang-kadang eradikasi sudah kita berikan, tidak juga gejala menghilang, bukan lagi berarti itu tidak respon. Kadang-kadang tidak ada Helicobacter pylori pun bisa membuat gejala yang hebat. Ulkus tanpa Helicobacter pylori pun juga ada. Nah, dan juga Helicobacter pylori positif pun juga normal bisa didapatkan pada orang normal, tidak ada gejala ya. Namun kalau kita dapatkan dengan gejala itu lebih memastikan. Kemudian pemeriksaan memang lebih spesifik, lebih jelas dengan pemakaian biopsi langsung. Kemudian kita periksa apakah ada Helicobacter pylori di sana. Sedangkan dengan UBT, urea breath test itu kita tahu bahwa kuman Helicobacter pylori ini mengeluarkan suatu urea, ya, itu yang akan melewati saluran napas dan itu akan dideteksi dengan UBT. Namun ada juga keterbatasan sensitivitasnya dibandingkan dengan langsung diberikan di biopsi. Nah, itu kira-kira bisa kita berikan penjelasan. Kemudian metronidazole yang ada memang itu kendalanya tadi. Satu lagi mengenai clarithromycin, ya memang tidak bisa diberikan dengan azitromisin ya. Itu berbeda untuk mengatasi eradikasi dari bakteri Helicobacter. Barangkali itu tambahan saya. Mungkin tadi ada sedikit pertanyaan yang saya lihat di sini. Moderator boleh saya tambahin? Iya, silakan Dok. Di sini dilihat bahwa katanya ada GERD itu apakah perlu di swab test. Jadi saya yakinkan dulu bahwa GERD ini memang suatu gejala yang tidak ada overlapping dengan COVID-19. Itu dengan menyingkirkan gejala sesak, batuk atau demam yang hebat. Kadang-kadang jangan lupa kita bahwa keluhan itu berlebihan sehingga pasien kena ketakutan juga. Jadi yang lain kan bisa kita jadikan pedoman. Misalnya ada GERD, ada ronsen fototorak. Kalau perlu kita lihat lagi ada batuknya, kita lihat lagi marker yang lain, leukositnya, kemudian mana tahu dia pneumonia atau lain sebagainya, bukan virus ya. Ada petunjuk lain walaupun tidak terlalu kuat. Ada lagi misalnya CT scan juga ada bisa diberikan sebelum kita sampai ke swab juga. Jadi itu merupakan petunjuk untuk menyingkirkan bahwa ini bukan COVID-19. Dan saya juga punya pengalaman seperti itu. Kita berikan terapi, rupanya memang sesak. Observasi dulu dalam 1 minggu, diberikan PPI, kemudian perubahan pola makan. Besok suruh tunggu kontrol lagi, alhamdulillah tidak ada apa-apa, sudah hilang, berarti memang dia bukan COVID.
Jadi itu juga mengurangi kekhawatiran, mengurangi ketakutan pada pasien. Kemudian dilihat di sini bahwa efek samping jangka panjang PPI. Yang dicurigai kan dibilang bahwa PPI yang dosis terus-menerus itu mengurangi asiditas lambung. Nah, nanti bisa menimbulkan efek karsinoma gaster. Itu yang sering dicurigai. Rupanya di pemakaian sampai 15 tahun di Eropa itu orang memakai tidak ada gejala itu didapatkan. Jadi itu kita tidak usah ragu dengan pemakaian PPI. Kemudian ada pasien dengan GERD umur 70 tahun dengan diabetes, kemudian mendapatkan PPI dan Helicobacter, memberikan H2 blocker. Memang gejala pada diabetes agak susah hilang, karena dia ada dismotilitas. Dismotilitas dari lambung, kita tahu bahwa diabetik nefropati, diabetik gastropati diabetik juga ada berperan di sana, sehingga pengosongan lambung juga lama. Jadi kita memang harus yakinkan bahwa gula darah terkontrol, aktivitas olahraga ringan, kemudian ya juga kita berikan PPI dan memperbaiki pola hidup. Nah, itu akan pelan-pelan memperbaiki keadaan. Memang berbeda dengan non-diabetes dalam hal gastrointestinal problem ini. Kita tahu bahwa kita diabetes ini multi organ terpengaruh, jadi bisa mempengaruhi GERD juga. Barangkali itu yang saya dapat dari pertanyaan yang dari sini. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih Dr. Dasril. Ini mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih dok, mungkin untuk kedua pembicara kita, Dr. Dasril dan Dr. Dani. Ini dari jauh-jauh dari Mataram dok. Ini pasien dengan Helicobacter pylori, tapi dengan apakah bisa kita berikan dengan terapi empiris saja tanpa endoskopi biopsi? Dengan terapi empiris diberikan, apakah ada tempatnya atau tidak? Bagaimana dok? Silakan dok. Terima kasih teman kita dari Mataram ya. Memang pemakaian terapi dengan pemeriksaan UBT sudah cukup untuk pemberian terapi eradikasi Helicobacter pylori. Kita berikan selama 1 sampai 2 minggu dengan dosis 2 kali double dose untuk PPI, kemudian clarithromycin dengan metronidazole ataupun amoxicillin itu bisa kita berikan untuk pemeriksaan UBT. Kalau tidak ada sarana untuk pemeriksaan endoskopi. Nah, kalau gejalanya berlanjut, nah barangkali kalau ada perdarahan, kalau memang ada ulkus yang lebih hebat, gejalanya tetap progresif, itu baru kita lakukan tindakan endoskopi. Dan jangan lupa bahwa keluhan yang hebat itu tidak mutlak miliknya infeksi Helicobacter pylori, bisa juga GERD ataupun NERD tadi ya. Itu yang bisa muncul pada pasien yang keluhan kadang-kadang terlalu hebat, tapi setelah kita periksa tidak ada apa-apa. Juga pengaruh daripada psikologis, apalagi sekarang zaman COVID-19 ini pasien juga merasa stres dan merasa irritable ya terhadap keluhan-keluhan demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Dasril. Mungkin ada tambahan dari Dr. Dani, dok? Saya ingin mengingatkan lagi bahwa tadi mungkin yang dimaksud oleh Mas Jawa dari Mataram adalah terapi empiris. Terapi empiris, khususnya untuk antibiotik memang diperbolehkan, tentu saja setelah kita melakukan asesmen yang baik kepada pasien. Betul-betul dari data pemeriksaan fisik, anamnesis, memang mendukung ke arah Helicobacter pylori, dan boleh kita namanya empirical, memberikan empirical regimen. Tapi ingat, seperti tadi Dr. Dasril sampaikan, bahwa empirical regimen ini juga ada batas waktunya di mana kita harus evaluasi. Memang ini ada perbaikan atau tidak. Jadi tidak boleh memberikan dalam jangka waktu terlalu lama karena resiko resistensi yang ditimbulkan. Demikian Dr. Indra. Oke, terima kasih Dr. Dani dan Dr. Dasril. Lagi
Mungkin masih banyak pertanyaan, tapi keterbatasan waktu, kita akhiri sesi ini. Kita berikan aplaus untuk kedua pembicara kita. Mohon maaf jika ada pertanyaan dari beberapa senior-senior dan sejawat yang belum terjawab pada sesi ini. Mungkin sesi-sesi mendatang akan kita buka lagi dengan topik yang lebih menarik. Perlu kami sampaikan di sini ada beberapa hal. Peserta diharapkan dapat mengisi G-form yang dapat dibuka melalui link, dan ini akan berlaku untuk pengisian e-sertifikat berlaku dalam 1 jam ke depan. Dan sampai jumpa pada webinar series dari PAPDI berikutnya, yaitu webinar series ketiga yang akan diadakan pada minggu depan, yaitu pada hari Sabtu 8 Agustus 2020. Terima kasih kami ucapkan antusias dan perhatian yang sangat besar dari senior dan rekan-rekan sejawat pada webinar PAPDI ini, dan mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat diaplikasikan dalam praktek sehari-hari. Sampai jumpa pada webinar sari PAPDI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada pertanyaan saya tanya salah tadi ya. Karena dia bilang tidak ada UBT, jadi nggak boleh.